Halo, berjumpa kembali dengan Ibu Abe. Minggu yang lalu kita sudah belajar dinamika penduduk di benua Asia. Sekarang kita belajar dinamika penduduk di benua Amerika. Oke, kalau kalian lihat di buku kalian, silakan dibuka di halaman 60. Kita akan belajar sampai halaman 63. Dinamika penduduk benua Amerika. Oke, kita langsung ya. Nah, kalau kalian lihat di globe, seperti ini adalah bentuk benua Amerika sendiri. Jadi dia membentang dari utara sampai ke selatan. Makanya ada beberapa pendapat mengenai benua Amerika ini. Ada yang menyebutnya menjadi dua benua, satu benua Amerika Utara, satu lagi benua Amerika Selatan. Jadi yang ini Amerika Utara, sedangkan yang di bawahnya sini Amerika Selatan. Tapi pembahasan ini kita gabung aja ya, dinamika penduduk di benua Amerika secara keseluruhannya. Oke? Nah, dalam dinamika penduduk benua Amerika kita akan belajar mengenai yang pertama jumlah penduduk, kemudian kualitas penduduk, yang ketiga sebaran penduduk, yang keempat komposisi penduduknya, dan yang kelima adalah budaya. Dan langsung saja, jumlah penduduk di benua Amerika. Jumlah penduduk di benua Amerika lebih dari 1 miliar jiwa, dan jumlah ini ditotal dari benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Kalau kalian lihat grafik ini adalah grafik pertumbuhan populasi di benua Amerika Utara dan benua Amerika Selatan. Dan kalian juga bisa lihat grafik pertumbuhannya di sini. Bentar ya. Trennya dua-dua menurun. Itu menunjukkan semakin lama pertumbuhan penduduk di benua Amerika Utara dan Selatan itu persentasinya menurun, tapi tetap saja dari tahun ke tahun penduduknya itu tetap bertambah. Di sini makin bertambah. Jadi 2019 Amerika Utara penduduknya sudah sampai 300-an juta, sedangkan Amerika Selatan ini 653 juta. Jadi ini di total dapatlah yang 1 miliar lebih tadi. Oke? Nah, yang kedua kita bahas mengenai kualitas penduduk berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM, atau dalam bahasa Inggrisnya Human Development Index atau HDI. Kalian bisa lihat gambar peta benua Amerika yang paling tinggi tingkat HDI-nya itu yang berwarna hijau gelap. Jadi semakin hijau gelap dia, berarti indeks pembangunan manusianya semakin tinggi. Kalau kalian lihat di sini, yang tinggi itu di negara mana? Ya, betul. Ini yang hijau tua ini terdiri dari negara Amerika Serikat. Yang ini adalah Alaska, yang merupakan bagian dari Amerika Serikat juga. Jadi Amerika Serikat ini ada dua daerah, di sini dan di sini. Kemudian Kanada juga HDI-nya tinggi. Ini daerah Kanada. Dan menyusul adalah Guyana dan Chile. Ini Guyana, ini Chile. Inilah negara-negara dengan indeks pembangunan manusia yang tinggi. Sedangkan yang paling rendah itu adalah Haiti. Haiti ini masuk ke benua Amerika Utara. Nah, ini adalah kualitas penduduk berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia di benua Amerika. Kita lanjut. Yang ketiga yang kita bahas itu adalah sebaran penduduknya. Kalau kalian lihat sebaran penduduk di sini berdasarkan indeks yang ini, berarti semakin gelap warnanya semakin banyak jumlah penduduknya. Negara manakah itu? Nah, seperti yang kita tahu, negara Amerika Serikat yang ini adalah negara
dengan jumlah penduduk terbanyak ketiga di dunia. Jadi penduduknya itu paling padat di benua Amerika, yaitu negara Amerika Serikat. Menyusul negara-negara kecil seperti yang ada di sini. Tapi yang paling banyak itu di sini, USA atau AS, Amerika Serikat. Itulah sebaran penduduknya. Yang paling jarang penduduknya itu di sini. Ini daerah Alaska. Nah, kalian bisa lihat lebih detailnya nanti di peta yang ada di buku kalian di halaman 61 ya. Kemudian kita lanjut lagi. Komposisi penduduk benua Amerika. Nah, kalau kita lihat grafik ini, penduduk yang paling banyak itu usia berapa? Ini dia. Nah, yang paling banyak itu usia di angka 66% ini persentasenya adalah 16 sampai 64 tahun. Dengan kata lain usia produktif, usia abang-abang dan usia kakak-kakak yang berada dalam usia kerja. Jadi dia usia produktif. Yang sedikit itu yang ini, anak-anak di bawah 15 tahun. Itu artinya tingkat kelahiran di sana itu nggak tinggi, rendah. Karena yang paling sedikit di antara yang dewasa, yang orang tua itu adalah yang paling sedikit anak-anak. Kemudian yang pertengahan adalah lansia 24%. Jadi secara kasarnya kita bisa lihat usia paling produktif itulah yang paling banyak di Amerika Serikat. Dan ini mempengaruhi ke pendapatan per kapita suatu negara. Maksudnya bukan di Amerika Serikat ya, di benua Amerika yang paling banyak itu usia produktif. Kita lanjut. Nah, ini yang terakhir mengenai budaya. Untuk kali ini kita hanya bahas persebaran agama di benua Amerika. Kalau kalian lihat peta ini, persebaran agamanya warnanya cenderung monoton ya. Jadi warnanya itu cenderung monoton di antara yang ini. Warna ungu, warna biru, dan ini semuanya adalah Kristen. Jadi mayoritas agama yang ada di benua Amerika itu adalah Kristen, baik itu Kristen Katolik, Kristen Ortodoks, ataupun Kristen Protestan. Sampai di sini pasti sudah paham ya, karena nggak terlalu sulit untuk pelajarannya. Nah, kita sudah selesai bahas mengenai benua Asia, benua Amerika. Untuk selanjutnya kita akan bahas 3 benua ini lagi. Oke, jadi pelajaran sekali ini singkat, mudah dipahami karena cuma sedikit. Jadi karena itu jangan lupa tugasnya udah ibu buat linknya di bawah, silahkan dikerjakan. Ingat, kalau kalian punya teman yang tidak punya handphone, silahkan dibantu kasih tahu mereka bahwasanya untuk mengikuti pembelajaran bisa juga dari warnet, mengerjakan tugasnya juga bisa dari warnet. Jadi sebisa mungkin tetap ikuti pembelajaran karena kalian sudah kelas 9. Dan kalau ada yang tidak bisa ke warnet, tidak punya handphone, minggu depan silahkan ke sekolah, ibu bagikan modul ke kalian. Oke? Keterangan lebih lanjut kita japri ya. Oke, terima kasih anak-anak, tetap laksanakan prokes ya, jaga kesehatan.